setinggi-tinggi pangkat di dunia ini, sepandai-pandai kita menjadi profesor, umur 70 tahun pensiun, sehebat-hebat kita menjadi dosen, umur 65 tahun pensiun, sepandai-pandai kita menjadi guru, umur 60 tahun pensiun, sehebat-hebat kita menjadi tentara, menjadi TNI, menjadi jenderal, umur 58, 55 tahun pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu as-sarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah ibadah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semua, termasuk pribadi khatib sendiri, marilah selalu kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita berpikir bagaimana hidup lebih baik di dunia ini. Makan supaya bisa lebih lama, rumah supaya bisa lebih megah, badan supaya bisa lebih sehat, uang supaya bisa lebih banyak, pangkat supaya bisa lebih tinggi. Carilah semuanya itu, tapi pikirkan pula lah kehidupan di akhirat nanti, karena sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun hidup di dunia. Setinggi-tinggi pangkat di dunia ini, sepandai-pandai kita menjadi profesor, umur 70 tahun pensiun, sehebat-hebat kita menjadi dosen, umur 65 tahun pensiun, sepandai-pandai kita menjadi guru, umur 60 tahun pensiun, sehebat-hebat kita menjadi tentara, menjadi TNI, menjadi jenderal, umur 58, 55 tahun pensiun. Semuanya ada masanya. Hidup kau berganti-ganti. Carilah pangkat setinggi mungkin, tapi ingat bahwa kita akan kembali ke kampung kita sesungguhnya. Maka carilah sarugu dengan profesi kita masing-masing. Selagi bapangke gunuan pangke itu untuk jalanan baik. Kita menjadi kepala sekolah kah, menjadi direktur kah, gunakan seluruh profesi itu mencari jalan ke surga. Jadi dokter bisa masuk surga, jadi ustadz bisa masuk surga, jadi petani bisa masuk surga, jadi pegawai bisa masuk surga, jadi polisi bisa masuk surga.
Seluruh profesi bisa mengantarkan orang ke surga dan bisa pula mengantarkan orang ke neraka. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita ini sebagai manusia, walaupun kita ingin maju, tidak ada orang yang tidak ingin maju. Walaupun latar belakangnya bermacam-macam. Ada orang tuanya kayu, ada orang tuanya banse. Seluruh kita ini pasti ingin maju. Tapi kenapa kita sulit bangkit dari kemajuan? Karena kita itu selalu sibuk berkeluh kesah, mengeluh sehidup hari. Hidupnya seperti kereta api zaman dulu. Celilah kereta api zaman dulu. Wah bunyinya, sah su sah su sah. Mengeluh terus. Sulit hidup bangkit kalau kita terlalu banyak mengeluh dalam hidup. Tidak perlu berkata miskin, karena tidak ada yang akan memberimu uang. Tidak perlu mengeluhkan kehidupanmu kepada orang, karena tidak ada orang yang akan membantumu. Kamu harus bangkit. Maka Allah mengingatkan kita tentang orang yang suka mengeluh, menyalahkan orang lain. Apa gunanya menyalahkan pemerintah? Emangnya dia memberi makan kita? Hidup kita di tangan kita juga. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Yang bisa kita lakukan, menyalahkan diri, introspeksi diri sendiri dan bangkit. Apa kata Allah dalam Quran surah Al-Ma'arij surah ke-70 ayat 19? Innal insana khuliqa halu'a iza massahu sarru jazua wa iza massahul khairu manu'a illal musallin. Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, mengeluh saja. Dan apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Datang musibah, keluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, lalu dia menjadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, tidak usah mengeluh dalam hidup. Karena ada kata kalimat motivasi mengatakan, tidak perlu kamu meratapi nasibmu kepada orang lain, karena orang lain hanya akan mendengarkan penderitaanmu, kamu juga yang akan membantu dirimu. Tidak perlu kamu meratapi kemiskinan dirimu kepada orang lain, karena orang lain tidak akan memberi makan kepada dirimu, kamu juga yang akan bertanggung jawab terhadap dirimu. Kita harus bangkit. Semua orang menghadapi masa lalu yang berbeda-beda. Belajarlah dengan filosofi kapal. Carilah kapal di laut, tercipta dari besi, barik, membawa beban puluhan ton atau ratusan ton. Kenapa kapal tidak tenggelam? Padahal di sekelilingnya ada jutaan kubik air laut, tapi kapal tetap berlayar sampai ke tujuan. Kenapa dia tidak tenggelam? Karena kapal tidak membiarkan setitik pun air laut masuk ke dalam kapal. Dia tidak membiarkan air yang jutaan kilometer kubik itu masuk ke dalam kapal. Kenapa kita tenggelam dalam hidup? Kita tidak bangkit. Selalu membawa masuk prasangka orang lain terhadap diri kita. Kece orang masuknya ke diri. Ungkapan orang masukkan juga. Tenggelam kita. Dicaci orang, kita masukkan juga ke dalam diri kita. Lihatlah kapal. Dia berlayar menuju tujuannya. Dia tidak membiarkan air masuk ke dalam kapal. Jadi bagaimanapun perkataan orang, dendam orang, kebencian orang, kemarahan orang, kita dihina orang, tidak akan pernah membuat kita tenggelam kalau kita tidak memasukkan ke dalam hati diri kita. Dan kita belajar, jemaah yang dimuliakan Allah, sampaikan kepada anak cucu kita. Walaupun kita orang miskin, dicaci orang, dihina orang, dalam kalimat motivasi mengatakan, balas cacian orang dengan prestasimu, balas hinaan orang dengan kenikmatan hidupmu. Tidak perlu kamu mencaci. Kata-kata orang, cukup balas dengan prestasi. Awak dihina orang, balas, beli Fortuner biar damamnya. Tidak perlu kita hina pula dia, balas dengan prestasi. Kita dicaci orang, naikkan taraf hidupmu, rumahmu menjadi lebih baik,
gajimu menjadi lebih tinggi, kehidupanmu menjadi lebih harmonis. Balas dengan prestasi. Maka berdamailah dengan masa lalu. Maka Allah mengajarkan kita dengan sifat memaafkan. Lihatlah, kita belajar, ada mata kuliah namanya Qasasul Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran. Belajar kita dengan para nabi. Bagaimana Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu kalau kita belajar di dalam sejarah, dia dihina, dicaci oleh saudaranya sendiri, bukan oleh orang lain. Kakak-kakaknya yang memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Begitu bencinya saudara-saudara Nabi Yusuf pada Nabi Yusuf. Dan Allah jelaskan itu di dalam Al-Quran. Falamma zahabu bihi wajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub. Maka ketika mereka membawa Yusuf dan mereka sepakat memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim haza wa hum la yas'urun. Maka kami wahyukan kepada Yusuf, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan itu kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, bukan oleh orang lain, oleh saudaranya sendiri. Tapi Nabi Yusuf bangkit. Akhirnya bagaimana? Walaupun penderitaan hidup Nabi Yusuf waktu kecil susah, dimasukkan ke dalam sumur, dihina, dicaci, dibenci oleh keluarganya, Nabi Yusuf bangkit. Bagaimana bangkitnya? Nabi Yusuf menjadi menteri keuangan. Nabi Yusuf jaya hidupnya daripada saudara-saudaranya. Kadang-kadang nanpai itu, orang yang berdamai dengan masa lalu, hidupnya akan bangkit. Jangan biarkan air terlalu banyak masuk ke dalam kapalmu, karena kamu akan tenggelam. Tidakkah kita belajar dengan Nabi Musa alaihissalam? Bagaimana Nabi Musa? Waktu kecil dianyuikan oleh induknya di sungai Nil. Nabi Musa berdamai dengan masa lalu. Nabi Musa hidup di istana. Nabi Musa menjadi nabi, menjadi orang hebat. Tidakkah kita belajar dengan Nabi Muhammad SAW? Waktu kecil seumur hidup Nabi Muhammad tidak pernah melihat wajah bapak beliau sendiri. Beliau yatim. Umur 6 tahun Nabi Muhammad sudah piatu, lengkap status yatim piatu. Nabi Muhammad berdamai dengan masa lalu. Nabi Muhammad bangkit menjadi orang kaya, menjadi orang hebat. Biarkan orang lain mengatakan apa tentang dirimu. Maka ada kata-kata mujarab mengatakan, biarkan orang lain mengatakan apa saja tentang dirimu kalau memang itu benar, tapi ingat, mereka akan merubah pandangannya terhadap dirimu pada suatu saat. Berikan motivasi kepada anak-anak kita. Biarkan orang lain mengecen awak ke orang banse, orang hina, orang bodoh, orang tak berpendidikan. Tapi hujamkan ke dalam hatimu nak, orang-orang yang menghinamu, orang-orang yang merendahkanmu, mereka akan merubah pandangannya terhadap dirimu 20 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, 25 tahun akan datang. Apa resepnya? Berdamai dengan masa lalu. Yang kedua, orang tidak akan membantu kita. Allah sudah menyampaikan di dalam Quran surah Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak merubah apa yang ada pada diri kita. Allah akan merubah diri awak. Awak yang akan merubah diri awak. Apa yang dirubah? Cara pandang. Apa yang dirubah? Ilmu pengetahuan. Apa yang dirubah? Sikap. Apa yang dirubah? Cara memanfaatkan waktu. Terlalu banyak hari kita habis membicarakan orang lain, tapi kita jarang sibuk dengan diri kita sendiri. Terlalu banyak kita buang-buang waktu untuk hal mencaci, memaki, menghina. Lihatlah orang-orang sukses di dunia ini, semua mereka menerima masa lalu yang terjadi, mereka berdamai dan mereka bangkit menjadi orang-orang hebat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihuna wa turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita di dalam Quran surah An-Nur, waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampuni? Maafkan, berdamai dengan masa lalu, supaya hidup menjadi lebih tentram dan tenang. Wariskan kepada anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi anak-anak generasi stroberi, gagah, rancak. Tengoklah stroberi. Bagaimana stroberi? Rancak warnanya, bagus bentuknya, tapi ketika ditekan dia menjadi lunak, pinyaknya. Itu generasi stroberi. Gagah bentuknya, mancung hidungnya, cantik bentuknya, di Facebook bentuk artis, tapi lemah, tidak punya semangat hidup, tidak punya motivasi, tidak punya integritas. Laki-laki cengeng, perempuan manja. Itu generasi stroberi. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang instan. Instan itu sering menjadi penyakit. Tengoklah mie instan, enak bentuknya tapi penyakit. Tapi nan pahit-pahit itu ajarkan kepada anak kita. Yang pahit-pahit itu, makanan pahit-pahit sering menjadi sehat. Makan periuk, jamu. Jangan berikan kepada, walaupun kita kaya, jangan biarkan dia terlalu banyak menikmati, karena belum saatnya untuk dirinya. Ajarkan dia bagaimana Nabi Muhammad SAW hidupnya memiliki motivasi dan semangat dalam kehidupan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.